kakek tuh. Pak Dimyati, tolong ceritakan tentang kakek Adnan, mondoknya di Termas bagaimana? Oh ya, jadi menurut cerita dari Pak Di, kan karena saya Pak Di, memang kakak dari ayah saya, ayah saya Abdurrahman, punya kakak namanya Nio Adni, atasnya Adnan itu. Pak Di Adnan itu dulu ketika mungkin lah kan, atau jelasnya ya sebelum tahun 33, karena Mbah Dim itu sedoni tahun 33. Sebelum tahun 33 itu Pak D itu intinya keluar dari rumah itu menuju arah yang ke barat barat laut berarti ya, sampai Madiun. Nah di Madiun itu ketemu orang dari Solo Tigo, entah namanya siapa kita nggak tahu, nggak pernah diceritakan namanya siapa. Cuman beliau ketika jagong-jagong sampai jadi kemana? Badi tentara di semuanya kok termasuk pondok. Wah, kalau tak melu. Setelah ikut Pak Ditanya ikut ke Termas. Nah, ketika termasuk ternyata ya pondok. Tapi waktu itu masih pondok, ya masih pondok apa ya? Rasanya pondok kiai dengan murid belum klasikal. Pondok termasuk. Bahasanya kiai balah dia ngaji di masjid kan gitu. Jadi kira-kira sebelum tahun 33. Wah, tahun 27 apa 28. Nah, ketika itu karena Pak Ditnya itu ya orang inisiator, orangnya cerdas lah. Jadi ketika malam itu ya tidak tafakur di masjid tapi di jalan. Kan pondok termasuk kan sebelahnya jalan antar kecamatan. Jadi dari Arjosari sampai ke Gunung. Gitu. Ketika itu Pak Ditnya itu ya apa ya ngamati kok akeh wong laku ya beli. Akhirnya inisiatifnya ya tak menjajal dodol wedang kopi. Akhirnya kemulah payu. Nah ternyata yuk karena nggak mau tahu orang itu apa, yang penting orang itu kalau lewat ingin ngopi kan udah. Ketika sudah ngopi otomatis kan Pak Dirjen, oh jadi saya punya maisah, penghasilan. Nah mulai itulah Pak Dirjen merasa, oh berarti saya bisa hidup dari di pondok masjid bisa hidup dan saya ya terus kan. Nah menurut cerita Pak Dirjen pernah kalau ini digoleki anure Kak Dasri itu pernah mencari setahun kemudian itu digoleki kula niku karena hari Jumat hari Jumat Kang Dasri itu di depan saya Jumatan itu ketika tahu Kang Dasri paling golek saya kula lari. Pak Dirjen judul lari. Nggak ingin menemukan cekakannya. Lari. Nah, karena Pak Dirjen itu tanya di sekretariat pondok itu, apa ada namanya Adnan dari Trenggalek? Tidak ada. Karena Pak Dirjen itu barengnya dari Madiun kan orang Solo Tigo. Jadi di sana mungkin datanya Adnan Solo Tigo. Oh gitu. Itu. Makanya tahun pertama digoleki lari karena tahu, wah ini Kang Dasri. Lari. Sampai 3 kali itu. Sampai 3 kali itu tahun ketiga hari Jumat Pak Dirjen di depan, Pak Dirjen di belakangnya. Loh iki lek koyo anu ya begitu sampai dirangkul. Nah itu ketemu. Jadi 3 tahun kemudian gitu. Nah, karena Pak Dirjen itu orang inisiator. Jadi di Termas itu kan dari pondok ke makamnya Mbah Abdul Manan. Jadi simbahnya Mbah Dim itu kan Mbah Dim itu kan putranya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah itu punya putra nih Mbah Abdul Manan di Pomenggolo kan itu. Makamnya dari Termas itu kira-kira 8 kilo. Nah setiap Kemis baca zuhur nanti sudah ada anak pondok yang ya ziarah makam lah gitu ya, tabarukan pada Mbah Abdul Manan itu jalan. Inisiatifnya Pak Dirjen ada. Wah, ini kudu golek sepeda ontel ini. Oh, gitu. Lah cara saiki apa ojek utama. Hanya Pak Dirjen mencari sepeda ontel banyak, disewakan anak pondoknya. Hanya gitu. Akhirnya dinyewakan sepeda ontel. Terus oh ya. Terus punya itu warung kopi, warung kan berarti kan pengembangnya ya warung makan hanya karena di pondok kan ini kan macet banyak kan tuh. Jadi punya warung. Enggak itu juga, enggak itu tok.
laundry kalau sekarang anu, Iya. tapi kan hanya gosok kalau dulu, hanya setrika, terus potong rambut. Jadi Pak D itu punya bidang usaha 4 bidang. Makanya banyak saudara tetangga yang diajak ke Termas itu karena Pak D punya usaha. Ngoten loh. Misalnya kalau sekarang ada pojok kasap ya, karena di rumah tidak punya uang, gitu. Ayo melaku yang Termas. Iya. Ya itu di bang potong atau tukang nunggu warung kan gitu. Iya. Termasuk bapak saya, Pak Said itu. Ketika Pak D itu pulang ke Baruajo kan gitu. Kan itu sebelum Jepang ke Indonesia, sebelum Jepang menjajah Indonesia itu Pak D itu pulang ke Baruajo karena bapak itu sudah tamat SR Gede. SR Gede itu kalau mungkin setara dengan SMP lah sekarang, SHTP. Akhirnya kan kalau sudah ada generasi remaja itu kan dulu kan diambil oleh diremusakan, disuruh ke pantai itu remusa. Kalau di sini buat itu terowongan yang itu terowongan Niyama itu kan zamannya Jepang itu. Makanya bapak wedi, Pak saya itu takut nek nang omahku di rumah sakit. Makanya ketika Pak D jenengan itu pulang ke Baruajo, kan kalau nggak dijak ning pondok. Pak D jawabnya apa? Janji orang rokok. Hanya janji orang rokok. Lah mbok nggih mboten rokok kan kalau dulu kan anak-anak nyun saya anak remaja itu kan uang lintingi kertas, sebenarnya kan merokok itu. Bapak dijanjani itu, Pak saya janji orang rokok, ayo nang pondok. Mbok nggih mboten rokok mawon. Akhirnya bapak itu berangkat karo Pak D. Lah ketika bapak itu diajak Termas, 10 bulan di Termas baru Jepang itu menjajah Indonesia itu. Jadi Jepang datang, bapak itu sudah 10 bulan di Termas. Sampai ceritanya Pak D pulang dulu apa yang enggak tahu, sampai bapak itu berarti kan 42 sebelum 42 48 ya Afer Madiun itu. Termasuk Afer Madiun ini ya punya ponaan yang namanya Musrin itu. Musrin itu karena Musrin itu setara atau sebaya dengan bapak. Jadi tentara Hizbullah gitu kan di Ponorogo. Akhirnya bapak ketika 48 Afer Madiun dia ngetut ke Kang Musrin itu di Ponorogo. Tapi lillah kesani Allah menjadi syuhada, artinya terbunuh oleh PKI. Hanya bapak pulang ke Baruajo laporan Mbak Yu Miroto nih yuk Kang Musrin anak dimong aja. Termas Hakim 2 tahun 48 sampai tahun 50. Vakum. Karena waktu itu Nyun Sewu kiainya yang di Termas itu kan sudah generasi kedua dari Mbah Tim, putra pertama Kiai Abdul Hamid. Nyun Sewu hanya Pak Abdul Hamid, Kiai Abdul Hamid itu ketua partai mungkin waktu itu Mas Umi lah itu. Hanya ketika mau laporan ke Jogja, beliau tersedani, terbunuh di Praja. Makanya tahun 48 sampai 50 itu Pondok Termas Hakim tak ada napa bahasanya anak mahkota, putra mahkota yang karena ya Habib adiknya ya Haris itu masih mondok di Lasem. Ibu engineer kan aslinya Lasem. Mbah Putri kan Lasem. Pondok Lasem itu. Karena apa? Ya Habib itu ketika masih masih di Termas kan diajari oleh Pak Ali Maksum itu kan putra dari Lasem, mondoknya di Termas gitu. Mondoknya di Termas zaman Mbah Dim kan gitu. Ceritanya begitu. Maka ketika ya Habib itu tahun sebelum 48 jadi sudah di Lasem. Tahun 48 Hakim sampai tahun 50 makanya ya Habib kali Yai Haris yang mondok di Lasem itu diaturi pulang. Meneruskan estafet kepemimpinan dari kakaknya yang Yai Hamid terbunuh oleh PKI itu. Termasuk Yai Hamid itu mencetak karena sudah klasikal termasuk Muktiali waktu itu juga menjadi dosen misalnya. Jadi mondok juga yang mendirikan Ma'had Ali di Termas itu ya termasuk coba dulu Muktiali itu. Nah Muktiali itu segenerasi dengan Pak D Adnan.
Itu makanya Pak Di Adnan ketika punya putra yang terakhir Mukti Ali diangkat menjadi Menteri Agama, Mukti Ali, makanya anaknya terakhir Pak Di Adnan itu dikasih nama Mukti Ali kan gitu. Ini berarti nih Pak Adnan ini anak-anaknya visioner juga dong. Iya visioner tapi kan generasinya cenderungnya nggak sama, dikirim sana nggak kerasan. Akhirnya terus kan yang Bandung kan gitu Kang Anu tuh kan apa? Kang Mas Ruri itu. Mas Rudi. Oh Mas Ruri kan mondok di sana, pondok apa gitu. Nggak salah di Bandung. Nah di Bandung ini kan. Terus yang lainnya ya karena Kang Ruri itu ya duluan berhasil ya pendidikannya, akhirnya kan adik-adiknya jadi gawan orang yang Pandeglang pulang ke konven. Oh iya. Ceritanya gitu ya Pak Di Adnan. Jadi orang pertama orang Trenggalek yang termasuk ya Pak Di Adnan. Termasuk ya Bang Pak Sayan, Pak Musin dan banyak. Jadi orang pertama yang membuka jalur ke termasuk ya Pak Di Adnan. Nah terus itu Pak kakek Adnan ini nyuruh. Nah termasuk Mujib. Ketika gini ya, ketika Mujib sudah selesai di Lirboyo kan intinya kan ya sowan Pak Di Adnan itu kan banyak. Iya. Wes ini Jakarta dip kalau kali kalau bahasanya kata bilici nih surat. Iya. Itu ada temen yang dia penjahit apa konveksi lah. Iya. Jadi masuk Mujib itu ya hasil inisiatornya Pak Di Adnan. Iya. Di Jakarta itu waktu itu sampai sekarang dan menumbuhkan anak-anak hafidhul Quran dan sebagainya itu memang inisiatornya Pak Di Adnan. Ya, itulah sekilas cerita Pak Di Adnan. Termasuk ini adik-adiknya kan dari termasuk itu ya. Nah, termasuk Pak Mujib itu kalau tidak salah Mujib itu kan di sana akhirnya akan di LP bahasa Arab itu kan apa ya? LP Bia. Kan itu jalurnya kan itu akhirnya. Bahasa Arab lah. Sekarang itu. Termasuk diteruskan adiknya almarhum yang namanya siapa jenis? Kholik itu kan itu ya kan ngendurkan kan Kholik harinya kan itu Kholik itu ya termasuk apa ya hasil dari inisiatornya Pak Di Adnan yang turun ke Mujib dan Ghafur turun ke adiknya dan sampai sekarang itu ya termasuk meneruskan dari inisiatornya termasuk yang kedua pertama tentang Tangsel. Oke, terima kasih Pak Dimyati cerita terkait kakek Adnan yang visioner yang akhirnya berpengaruh kepada semua orang sampai kepada anak saya Afdal ya. Terima kasih. Assalamualaikum.